أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين. أما بعد. Ibu-ibu dan bapak sekalian jemaah salat subuh ini dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya. Kembali Allah izinkan kita dapat menjalankan sebagian kewajiban kita sebagai muslim muslimah, salat subuh berjamaah di awal waktu di masjid. Teriring doa mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang malam, khususnya hingga fajar ini, semoga semuanya tilawah, zikir, tahajud, semuanya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang tetap istiqamah, tetap setia kepada jalan risalahnya. Selanjutnya dalam kesempatan bahagia ini, mari kita sama-sama mengagungkan asma Allah setelah kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa kita merasakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak semuanya, sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap dalam penjagaan Allah, tetap merasa yang paling penting, tetap merasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bahagia, tetap senang. Karena memang di antara perintah Allah adalah senang, bahagia. Seperti yang sering ayat ini saya ulang-ulang untuk mengingatkan kepada kita semuanya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karuniaku, dengan rahmatku, maka yang demikian itu bergembiralah. Jadi senang karena karunia-Nya, senang karena rahmat-Nya. Karena memang Nabi katakan, kelak jika kita Bapak Ibu, kita semua masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Kenapa karena Allah, rahmat Allah? Bukan karena ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan pun juga karena rahmat Allah. Kita bisa sholat berjamaah subuh di masjid juga karena Allah. Semua karena Allah. Kita bisa baca Quran, bisa berzikir, itu juga karena rahmat Allah. Kuat menggerakkan kaki kita ke masjid ini juga karena rahmat Allah. Jadi semua karena rahmat Allah. Maka mereka orang-orang yang merasakan hadirnya Allah, ini keren. Mereka orang-orang yang senantiasa merasakan bahwa hidupku tak pernah lepas dari karunia Allah. Yang ada Allah, Allah, semua ini tentang Allah. Dalam setiap tarikan nafas kita menggunakan fasilitas Allah. Itulah kenapa Allah ingatkan tadi. Dengan karuniaku dan dengan rahmatku. Perasaan merasa dalam kebersamaan dengan Allah, merasa terus menikmati karunia-Nya, menikmati rahmat-Nya, ini kata Allah, khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang berhasil kita kumpulkan. Itu yang luar biasa. Kemana saja? Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Selalu ingat kepada Allah dalam berdiri, dalam duduk, dalam berbaring kita. Artinya dalam seluruh perjalanan hidup kita tak pernah lepas dengan Allah. Maka orang-orang yang seperti itu, Masya Allah, orang-orang yang selalu merasakan hadirnya Allah, tak akan dibiarkan oleh Allah, tak akan dibiarkan oleh Allah dia susah, tak akan dibiarkan oleh Allah dia sedih. Allah akan selalu mengulurkan tangannya. Jangan engkau takut, jangan engkau bersedih. Siapa mereka? Orang-orang yang selalu menjalin hubungan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah mereka kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang hatinya tak pernah lepas dengan Allah, la khaufun, dia nggak akan takut dan juga nggak akan sedih dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Bahkan hatta ja'atil maut, bahkan hingga ia menjumpai kematian, tidak ada ketakutan, tak ada kesedihan. Itulah mereka, orang-orang yang terus merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ayo saya mengajak untuk diri saya dan kita semuanya, jangan lengah, jangan pernah kita lengah, berusaha maksimal untuk terus kita menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, karena memang hidup kita tak pernah lepas dari karunia Allah. Termasuk kita, orang-orang yang selalu ingat begitu pasti nggak akan sombong, Pak, Bu, pasti. Dengan ilmunya nggak akan sombong, dengan kedudukannya, jabatannya, pangkatnya, kekayaannya, nggak akan sombong. Kenapa? Karena semua milik Allah. Nggak ada modal bagi kita untuk menyombongkan dirinya. Dia tahu persis bahwa itu semua milik Allah. Tak pantas kita menyombongkan dengan sesuatu yang memang bukan milik kita. Bagaimana kita mau menyombongkan diri? Semuanya milik Allah dan akan ada waktu semua akan diambil oleh Allah. Hatta ruh, sampai ruh yang Allah titipkan di jasad kita pun akan ada waktu diambil oleh Allah. Itulah di antara makna inna lillahi wa inna, sesungguhnya kami milikmu ya Allah. Milik Allah, akan ada waktu semuanya akan kembali kepada engkau. Oke, kita akan lanjutkan. Terakhir kemarin kita hadis ke-42. Ya, sedikit saya ulang, ini hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ahabbullah ta'ala 'amdan. Ya, salah satu di antara yang Allah amat sangat cintai kepada seorang hamba adalah samhan idza ba'a, mudah saat ia menjual, wa sam'an idza ishtara, memudahkan saat ia beli, wa samhan idza qada, mudahkan saat ia meminjam, berhutang, wa samhan idza qada, dan memudahkan saat ia bayar hutang. 4. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Jadi Allah suka sekali, Allah senang sekali kalau orang itu suka memudahkan dalam 3 hal ini. 1, kalau membeli nggak banyak nawar. Siapa yang sering nawar? Bukan nggak boleh nawar, boleh. Itu hak pembeli. Jadi mudahkan, tawar sekali, 2 kali. Jangan sampai menawar terus sampai berkali-kali akhirnya nggak jadi. Kasihan sama penjualnya. Jadi Nabi bilang sama kita, Allah senang, sangat senang kepada siapa? Orang yang memudahkan saat membeli. Ya nawar sekali lagi ya sudah. Atau bahkan sebagian ulama itu mengajarkan siapa yang jual. Yang jual orang-orang rendahan, maaf, orang-orang miskin, saya tidak perlu ditawar. Berapa Mbak, berapa Bu ini? Ya sudahlah, kalau kita lihat barangnya pantas menghargainya seperti itu, sudahlah, nggak usah ditawar. Ini berapa harganya? 100.000 ini. Biar sekali-kali bikin kaget sama pembeli, penjual. Tumben nggak nawar gitu. Tumben nggak mau nawar. Senang sekali langsung ya. Paling dia ngambil keuntungan berapa gitu. Itu Allah suka sekali dengan itu. Sama dengan Allah juga suka dengan penjual yang memudahkan. Saat kita jual sesuatu, mudahkan aja. Ya. Nggak boleh, mudahkan itu bagaimana? Ketika orang menjual, memudahkan saat yang menjual. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang buruk kepada yang membeli. Nipu nggak boleh, curang terhadap barang yang kita jual nggak boleh, apalagi berkhianat, membohongi. Barang bagus atau barang jelek dibilang bagus,
barang yang sudah catat diam saja misalnya. Nah itu juga Allah nggak suka. Mudahkan. Termasuk juga orang yang sedang berpiutang. Kalau kita punya ada orang yang mau berhutang, jika kita tahu kualitas orang itu orangnya baik misalnya, ya sudah. Saat kita memiliki sebagian misalnya rezeki, memang orang itu hutang kepada kita, mudahkan saat engkau meminjami. Tapi jangan lupa juga mudahkan saat engkau bayar hutang. Ini masalahnya, tidak sedikit orang senang ngutang tapi nggak senang bayar. Ini masalah. Senangnya ngutang. Sampai viral di masyarakat. Awas ya, kalau dia ngutang. Awas, kalau sama ibu ini, bapak ini, jangan. Kenapa? Utangnya sudah kemana-mana, nggak suka bayar. Dia suka ngutang, tapi nggak suka bayar. Orang seperti ini bukan hanya dibenci sama manusia, tapi Allah pun benci, Rasul pun benci. Coba bagaimana? Sampai ketika ia meninggal pun, ketika ia meninggalkan hutang, Masya Allah. Jangankan orang biasa kayak kita, Bapak sekalian. Seorang yang syahid pun mati di medan perang. Kalau ia hutang, tertahan dia, nggak bisa masuk surga gara-gara hutang. Saking bencinya Allah dan Rasulnya. Orang yang suka hutang tapi nggak suka bayar. Jadi hati-hati dalam urusan hutang piutang ini. Bukan tidak boleh berhutang. Nabi pun berhutang, Bapak sekalian. Nabi pun berhutang. Nggak ada masalah dengan hutang itu. Yang menjadi masalah seringkali itu tadi. Senang hutang tapi nggak senang bayar. Kalau kita berjumpa dengan orang-orang yang longgar, orang-orang yang bisa dipercaya, saat pinjam kepada kita, pinjamkan. Meminjamkan hutang kepada orang itu, pahalanya luar biasa, Pak. Nyenengin orang, dia sudah susah payah, anaknya sakit, atau mau bayar sekolah, kemana-mana dia bingung, malu mau pinjam kemana-mana. Kebetulan yang dipercaya Bapak Ibu, dia datang dengan hati yang baik, kita tahu track record itu orang itu baik, kalau kita punya, pinjamkan itu. Saat itu Allah pun tersenyum kepada orang yang hutangi. Saat itu Nabi pun tersenyum. Kenapa? Dia telah mengikuti sunnahku, kata Nabi. Menghutangi. Nabi itu tak pernah mengecewakan orang yang datang kepadanya. Saya ulangi. Nabi tidak pernah mengecewakan orang yang datang ke rumahnya. Karena ada kisah yang luar biasa. Ketika orang datang kepada Nabi, seorang peminta-minta, seorang pengemis datang kepada Nabi, meminta sesuatu, enggak hutang. Kalau orang datang kepada Nabi, enggak hutang. Dia tahu Rasulullah, dia meminta sesuatu. Pengemis datang kepada Nabi, lalu Nabi tanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, ada enggak yang kita bisa berikan kepada dia? Kata Ibunda Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Makanan sepotong roti pun nggak ada. Benar nggak Bapak Ibu sekalian membayangkan Nabi bukan hanya sekali ini. Beberapa kali menghadapi suasana yang sama sekali. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Rasanya belum pernah terjadi kepada kita. Itu manusia paling mulia. Ya, pemimpin para nabi dan rasul itu menghadapi keadaan seperti itu. Dalam keadaan saat itu Nabi nggak punya apa-apa di rumah. Untuk dimakan pun nggak ada. Sekerat roti pun nggak ada. Saya membayangkan kayak apa sederhananya Nabi. Ahli surga, orang yang paling utama. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pemimpin para nabi dan rasul. Pemimpin orang yang pertama dan orang yang paling akhir. Di rumahnya nggak ada apa-apa. Sampai Ibnu Asam mengatakan, hanya ada bajumu ya Rasulullah. Ya Allah, kayak apa? Semiskin-miskin kita, di kulkas masih ada buah ya Bu? Semiskin-miskin kita, hari ini kita nggak punya uang sama sekali. Di kulkas masih ada.
Ya, semiskin-miskin kita orang-orang di tanah kusir ini, nggak ada yang nggak punya apa-apa. Ini Nabi nggak punya apa sama sekali di rumahnya. Ibu Aisyah mengatakan, hanya ada baju ini ya Rasulullah. Ya sudah, engkau berikan saja. Diberikan kepada pengemis itu. Masya Allah itu. Diberikan kepada pengemis itu bingung. Saya butuhnya makanan ini. Saya butuh makanan, tapi Nabi nggak ada sama sekali makanan yang tidak diberikan. Diberikan baju. Pengemis itu ternyata kreatif. Ya sudahlah. Saya bawa ke pasar saja, karena saat ini saya bukan butuh baju. Aku butuh makan karena lapar. Coba bayangkan Bapak sekalian, ini baju Rasulullah dibawa ke pasar. Teriak-teriak pengemis itu. Siapa yang mau beli baju Rasulullah? Berebut. Mendengar itu ada seorang kaya tapi buta matanya. Dia perintahkan kepada budaknya. Itu aku dengar di pasar itu ada seorang pengemis yang menjual, melelang baju Rasulullah. Kamu dapatkan itu baju Rasulullah. Berapapun harganya, tak usah tawar. Dapatkan baju Rasulullah. Berapapun harganya, gak usah tawar. Pergi bergegas. Si budak tadi pergi bergegas. Kemudian sampai di pasar masih menjumpai. Sebagian orang tentu mungkin ada yang nggak percaya. Masa iya pengemis itu jual baju Rasulullah? Ketemu dengan budak si buta yang kaya tadi, langsung. Berapa engkau jual? Sekian real. Ya sudah, langsung pindah baju itu kepada budak tadi, dibayarlah uang itu. Senangnya luar biasa pengemis itu. Langsung beli makan kebutuhan-kebutuhannya. Karena ia tidak menawar berapa yang diucapkan, langsung dibayar. Baju itu dibawa sama budak itu, diserahkan kepada bosnya, tuanya yang buta tadi. Diambil baju itu, qadarullah Bapak sekalian, lalu diusapkan baju itu dengan cinta. Dengan cintanya diusapkan baju itu di mukanya, di matanya. Allah izinkan saat itu kebutaannya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mencium baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sembuhkan butanya. Saking senangnya si tuan tadi bahwa hari itu dengan wasilah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dibebaskan. Budak tadi bebas, dia katakan, "Wahai kamu, sekarang kamu boleh pergi. Saat ini aku bebaskan engkau dari perbudakan." Senangnya luar biasa. Budak enggak pernah berpikir sepanjang hidupnya dia akan terus menjadi budak. Tapi hari itu, gara-gara ia membawa baju yang dibeli atas perintah tuannya, kemudian disembuhkan oleh Allah kebutaannya. Kemudian dibebaskan, ia mendapatkan kebebasan. Setelah ia buta, bersyukur luar biasa ia. Sangat amat bersyukur. Setelah ia sembuh dari kebutaan, dia bilang sama Allah, "Ya Allah, ini bagaimana baju? Tak mungkin saya memakai baju ini. Orang akan tahu itu baju Rasulullah. Bagaimana mungkin dia dipakai oleh orang itu? Merasa nggak pantas pakai baju Rasulullah. Ini baju Rasulullah. Saya tak pantas. Terus gimana? Aku kembalikan saja." Berangkatlah orang kaya tadi yang tadinya buta sembuh, dia antarkan bajunya ke rumah Rasulullah. Ketuk pintu, ucapan salam ketuk pintu, kemudian dibukalah. Kemudian dia bilang, "Ya Rasulullah, aku datang, aku membawa ini baju. Baju yang aku dapatkan dari seorang pengemis yang menjual bajumu ya Rasulullah. Tak pantas aku memakai baju ini, maka aku kembalikan baju ini kepadamu." Bapak Ibu, Rasulullah tersenyum. Dengan baju ini ada 4 nikmat yang Allah berikan. Gara-gara baju, Allah berikan 4 nikmat. 1, Allah bebaskan orang dari kelaparan, pengemis, dan kemiskinan.
Karena bukan hanya ia makan saat itu, ia belikan kebutuhan-kebutuhannya. Karena banyaknya ia dapatkan uang dari baju itu. Yang kedua, Allah sembuhkan orang yang buta dengan baju ini. Yang ketiga, Allah bebaskan budak dari perbudakan. Dan yang keempat, Allah kembalikan sedekah itu kepada si pemiliknya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang kemudian dimaknai oleh para ulama, setiap orang yang bersedekah apapun bentuknya, termasuk ketika kita menyenangkan orang yang berhutang kepada ibu bapak, tak mungkin Allah mengecewakan. Tak ada orang yang bersedekah, tak ada orang yang bersedekah yang kemudian dikecewakan oleh Allah, dunia, kubur, sampai akhirat. Tak ada riwayat orang sedekah lalu kecewa ketika ia betul-betul niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mudahkan jika kita tahu orang itu bagus, orang itu tidak suka berkhianat, jika kita punya ada orang pinjam, maka Nabi katakan Allah mencintai orang yang memudahkan saat meminjamkan sesuatu. Apabila kita tahu bahwa orang itu memang terpercaya. Kalau tidak, bagaimana? Dua pilihan. Ini yang sering kadang-kadang saya lakukan. Ya, dua pilihan. Meminjamkan dengan berharap dikembalikan, atau kita infak saja sudah. Pak, Bu, ini saya infakkan kepada Bapak Ibu sekalian, tapi enggak sebanyak yang kau pinjam. Pinjam 500.000, ini ada uang 100, tapi nggak usah hutang. Nih, jika kita tahu track record orang itu mungkin nggak bagus atau kita ragu, dua pilihan: meminjamkan dengan berharap kembali, atau kita tidak meminjami tapi kita bersedekah kepada dia kalau takut terganggu hati kita. Begitulah Allah mencontohkan dengan Rasulnya saat berhubungan dengan manusia terkait dengan harta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke-42, 43. Hadis ini dari Ibnu Abbas, masih dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini agak berat ini. Agak berat untuk kayak orang saya gitu. Apa itu? Ahabbukum ilallahi aqallukum tu'ma wa khaffukum badana. Allah sangat mencintai di antara kamu aqallukum tu'ma, yang makannya sedikit. Jadi Allah nggak suka dengan orang yang makan banyak. Gimana Ji? Jadi ini Allah senang dengan orang yang makannya sedikit, wa khaffukum badana, dan ringan badannya, nggak berat-berat sih. Badannya timbangannya ringan gitu. Kayak Pak Haji Uno, mana Pak Haji Uno? Nggak ada ya? Pak Haji Sundoyo, Allah senang. Orang yang model kayak gini nih Allah suka. Ringan badannya gitu. Jadi orang yang makannya sedikit, yang kemudian dalam hadis yang lain dikatakan begini, Pak. Allah nggak suka dengan orang yang perutnya menonjol. Nah, ini repot ya. Jangan sampai menabur air di muka sendiri. Ada orang yang nggak mau, ya. Saya ketemu dengan orang begini, Pak. Saya nggak mau belajar dengan ustadz, dengan ulama, dengan habaib, dengan siapa. Syaratnya apa? Kalau saya jumpai guru, ustadz, atau ulama, atau kiai, atau habaib yang perutnya menonjol, aku nggak mau belajar. Saya ketemu dengan orang kayak gitu, Pak. Wah, ini ekstrim juga. Gitu. Ya mungkin dia belajar, pernah dia dengar hadis kayak gini. Gitu. Saya nggak mau belajar lah sama orang kayak gitu. Saya mikir itu. Saya kan banyak beberapa ketemu dengan habaib-habaib. Habaib itu badannya gede-gede. Belum berapa pada begini. Ini mikir juga.
Masa nggak mau belajar sama habaib? Jadi memang ada orang, saya ketemu dengan orang seperti itu. Besar nggak apa-apa, memang posturnya tinggi besar ya nggak ada masalah. Maka kemudian dia bilang, kalau perutnya menonjol itu nggak suka katanya. Dengan hadis-hadis kayak gini. Jadi intinya tentu ini letterlek, ya ini secara tekstual seperti itu. Tentu nanti dalam takhrij hadis yang dimaksud adalah orang yang kemudian gara-gara makanan itu, kemudian dia rakus. Nah itu yang sebetulnya sifat itu yang Allah nggak suka. Sifat itu yang Allah nggak suka, rakus. Nah ada kan Pak Junu ternyata. Ya, itu Pak Junu kan. Jadi itu senang, Allah senang orang-orangnya. Jadi yang dimaksud tentu adalah kerakusan. Orang yang rakus, lalu nggak peduli sama orang karena rakusnya. Dan akhirnya kalau bahasanya kemudian meluas, rakus kepada dunia. Tak lagi peduli dengan halal haram. Pokoknya diembat semuanya. Itu tentu Allah nggak suka dengan itu. Tapi tekstualnya gitu. Allah nggak suka dengan orang yang makannya banyak sekali. Dan Allah lebih suka dengan orang-orang yang badannya itu ringan. Gitu. Ringannya seperti apa? Ukuran orang Arab dengan orang Indonesia kan beda. Kita nggak tahu kira-kira berat badannya Nabi itu berapa. Gitu. Tapi yang jelas postur Nabi itu sangat-sangat ideal. Dengan tinggi dan beratnya itu sangat-sangat ideal. Itu posturnya Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Jadi pokoknya Allah itu senang kepada orang yang sedikit, orang makannya sedikit. Maka kemudian di hadis katakan, makanlah kamu saat engkau lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Gitu. Makanlah kamu saat engkau lapar, berhenti sebelum terlalu kenyang. Kadang-kadang kalau kita makan dengan makan yang enak lezat itu nggak mau berhenti, Pak. Ya, saking enaknya nambah terus, saking enaknya itu. Dalam kondisi seperti itu disuruh berhenti sama Nabi. Kalau kita sangat menikmati makanan, disuruh berhenti sebelum kita terlalu kenyang. Karena kalau sudah terlalu kenyang itu pasti ngantuk, nggak konsentrasi dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Pokoknya seperti itulah. Nanti tafsirnya bisa macam-macam. Bisa sangat luas terkait itu. Tapi yang jelas secara tekstual, Allah lebih suka dengan orang yang makannya nggak terlalu banyak, yang berat badannya juga nggak terlalu berat. Makanya saya bilang ini menapuk air di muka sendiri. Saya terlalu gemuk nggak, Pak? Masalahnya. Baik, kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis ke-44. Nah ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, nah ini sedang viral. Sudah beberapa bulan belakang ini viral terkait dengan hadis ini. Nabi katakan, ahibbul Arab li thalathin. Cintailah orang Arab karena 3 hal. Cintai oleh kalian orang Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, li'annani Arabiyun, disebabkan karena aku, kata Nabi, orang Arab. Di sini ada satu orang Arab, Pak Usama. Tapi nggak ada orang. Yang kedua, wal Qur'anu Arabiyun, karena Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahli jannati fil jannati Arabiyun, karena bahasa yang digunakan oleh penduduk surga itu nanti di surga adalah bahasa Arab. Dan sekali lagi kata Nabi, cintai orang Arab itu karena 3 hal. Yang pertama, karena aku orang Arab. Kita nggak boleh benci dengan orang Arab. Ya.
cintai orang Arab itu karena 3 hal. Satu, karena aku orang Arab. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu, kenapa mencintai orang Arab? Karena Nabi orang Arab. Keren, udah gitu aja. Nggak usah pakai dalil-dalil yang lain. Dia, Nabi itu orang Arab, maka aku mencintai orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, maka aku mencintai orang Arab. Yang ketiga, bahasa yang digunakan kelak di surga, di penduduk surga adalah bahasa Arab. Jadi nanti Bapak Ibu semua itu sangat pintar bahasa Arab. Jadi jangan khawatir. Sekarang itu nggak bisa bahasa Arab, ngomong bahasa Arab, nanti masuk surga pintar bahasa Arab. Yang digunakan memang bahasa Arab. Jadi nggak usah khawatir. Ini kan penghuni-penghuni surga semua kan? Jadi nggak usah khawatir. Bagaimana Pak? Saya kan belum bisa bahasa Arab. Nanti mau masuk surga, dites dulu. Enggak. Nggak akan ada tes bahasa masuk surga itu. Masuk surga langsung Allah jadikan orang yang pintar berbahasa Arab. Udah nggak usah khawatir. Dengan amal-amal dan rahmat Allah, maka kemudian kita langsung pintar bahasa Arab. Nah, tadi saya katakan sedang viral kan kemarin, rame antara orang yang mengaku Habib keturunan Rasulullah dan orang yang membencinya dalam tanda kutip. Ya. Sebetulnya bukan membencinya, tapi tidak suka dengan orang-orang yang menyombongkan diri karena mengatakan di tubuhku ada darah Rasulullah. Kan viral. Kan ada Habib yang suka ngomong gitu. Di tubuhku ada darah Rasulullah. Kemudian diprotes salah satunya oleh Mas Imanuddin dari Banten itu. Bahkan mereka minta tes DNA segala. Kan viral loh, luar biasa. Sampai hari ini perdebatan bahkan sampai nggak enak kita baca. Karena sudah muncul sampai caci makian terhadap Habib. Saya ketika ditanya beberapa jamaah bagaimana kita menghadapi, dasarnya cuma ini saja Pak, hadis ini saja. Apakah dia itu keturunan Rasulullah atau tidak? Ya, itu bukan urusan kita. Kalau ada orang yang mengaku keturunan Rasulullah, silahkan. Tapi cukuplah pakai dalil ini. Cintai mereka. Kalau mereka mengaku dan kemudian berdosa, yang dosa dia. Yang dosa dia, terserah. Setiap orang Arab yang datang ke Indonesia, kemudian kita panggil Habib misalnya. Kalau dia senang, dan apalagi kalau mengaku. Dalam tubuh saya ada mengalir darah Rasulullah. Kalau dia berdusta, dia yang dosa. Kita nggak mungkin disalahkan oleh Allah. Lebih baik salah dalam memuliakan orang dibandingkan dengan salah dengan mencaci maki orang. Saya ulangi. Lebih bagus kita salah karena memuliakan orang dibandingkan dengan kita mencaci maki salah karena kita lalu mencaci maki orang. Andaikan kita salah memuliakan orang, kan nggak ada ruginya kita. Kalau dia berdosa, itu urusan dia dengan Allah. Dia dosa. Sudah. Pokoknya Nabi bilang, bukan berarti kemudian mereka orang-orang Arab itu lebih mulia daripada orang Azam. Tidak. Nabi nggak pernah katakan orang non-Arab itu lebih rendah kualitasnya dibandingkan orang. Tidak pernah. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, la khaira, la fadla. Tak ada keutamaan Arabiyun min Azam. Orang Arab dibandingkan dengan orang Azam. Azam itu non-Arab, Bapak Ibu sekalian. Tak ada kemuliaan orang Arab dibandingkan dengan orang Azam. Enggak ada. Quran sudah bilang kepada kita, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hambaku di sisiku adalah yang paling bertakwa. Sekalipun dia orang Arab, kalau nggak bertakwa, ya rendah di mata Allah. Gitu loh Pak. Cuma Nabi ingatkan itu. Engkau mencintai orang Arab itu karena aku orang Arab, karena Quran itu berbahasa Arab, karena kalam yang dipakai di surga adalah
berbahasa Arab juga. Bukan karena orang Arab itu, saya ulangi, bukan karena orang Arab itu, bukan. Kita mencintai orang Arab karena Nabi kita orang Arab, Pak, Bu. Gitu aja udah. Nah, ini harus clear gitu. Dan jangan katakan bahwa mereka orang Arab itu dengan sebutan ini lalu lebih mulia. Tidak. Orang Arab yang paham ilmu, Bapak Ibu sekalian, para habaib yang paham ilmu, nggak pernah menyombongkan diri. Saya ketemu dengan Habib yang sangat tawadhu. Sangat tawadhu. Beberapa kali saya ada dalam satu majelis itu. Dia mau cium tangan Habib. Ini orang, coba. Ada orang yang alim, ya, orang Arab yang alim, sangat ngerti. Dia tahu bahwa tak ada kemuliaan orang Arab dibanding orang lain. Cuma memang ada orang Arab yang kemelintir. Apa kemelintir? Hah? Yang lunjak lah. Memang ada. Bolak-balik mengatakan, gitu saya ada darah Rasulullah. Buat apa ngomong kayak gitu? Ya, kalaupun benar tak pantas juga. Kira-kira Nabi senang nggak? Saya kadang-kadang, kira-kira Nabi datuknya itu senang nggak kalau ada cucunya yang ngomong kayak gitu? Gak mungkin senang. Kan Nabi gak pernah. Nabi gak suka dengan orang yang sombong. Malah justru ada beberapa habaib yang sopan, tawadhu sekali. Tawadhu sekali. Nah itulah. Maka dalam kitab-kitab klasik itu dijelaskan, habib yang alim itu tingkatnya lebih melompati kita orang biasa yang sama-sama alim saya, melompati. Tapi orang azam, orang biasa yang alim dan orang habib yang tidak alim tetap orang biasa, derajatnya di atas habib yang tidak alim. Walaupun dia keturunan Nabi, kalau nggak belajar tetap bodoh, Pak, Bu. Saya ulangi. Walaupun dia keturunan Rasulullah, andaikan benar dia keturunan Rasulullah, kalau dia nggak belajar tetap bodoh. Tapi kalau orang sudah keturunan Rasulullah, kemudian dia belajar, mangkoknya beda, Pak. Kita harus akui. Mangkoknya kita mungkin ukuran 300 mili itu. Itu para habaib itu mangkoknya mungkin 600. Jadi kalau sama-sama belajar, habib dengan yang enggak habib sama-sama belajar. Sama-sama santri. Memang kualitasnya keturunan Rasul itu di atas. Itu kita nggak bisa protes. Tapi kalau mereka nggak belajar, tetap saja. Itu lihat, Gus Baha itu sangat dihormati oleh para habaib. Karena keilmuannya. Dia bukan habib, lihat di YouTube itu. Gus Baha juga sangat menghormati habib. Orang alim sama alim itu sangat menghormati, saling menghormati. Karena kealimannya, maka para habaib pun sangat menghormati. Karena ilmu yang Allah titipkan kepada dia. Jadi sekali lagi, kita disuruh oleh Nabi untuk mencintai Arab itu satu sebabkan karena aku cintailah orang Arab itu karena aku orang Arab. Satu. Yang kedua, karena Al-Quran bahasa Arab. Yang ketiga, karena bahasa yang akan kita gunakan nanti di surga adalah bahasa Arab. Itu saja. Bukan karena orang Arab itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan dia. Bukan. Nabi nggak pernah ngomong kayak gitu. Clear ya, Bapak sekalian? Baik. Suruh kita 27, ini 20. Jadi masih ada 7 menit, tambah 3 atau 5. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin musyawarah, bertanya sesuatu tentang materi ini atau yang lainnya. Monggo. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak saya lanjutkan, saya baca satu hadis lagi. Silakan Mas Supri. Waalaikumsalam.
Bagus. Yang pertama, batasan. Bagaimana kalau ibu, bapak berhutang dengan seseorang, kita mau bayar nih, tapi orangnya sudah nggak jelas alamatnya. Ini bagus ini. Saya ngalamin juga ya. Ya, saya ngalamin juga. Berhutang sama orang, kemudian kita mau bayar, orangnya nggak ada, di alamatnya nggak ada, nomor teleponnya juga sudah dihapus semua, di telepon juga nggak ada, alamatnya nggak tahu, pernah ada tahu alamatnya di situ, ternyata sudah nggak ada. Kita tanya orang di situ juga nggak tahu semuanya. Bagaimana caranya? Para ulama kemudian mengajarkan bayar hutang itu disalurkan kepada lembaga-lembaga syar'i, misalnya sedekah ke masjid, anak yatim, kaum fakir miskin, dengan niat bayar utang, dengan niat bahwa ini adalah uangnya si fulan. Saya punya utang 500.000, orang saya cari kemana-mana nggak ketemu, alamatnya nggak ada, keluarganya nggak ada, terputus kontak. Bismillah ya Allah, ini hutang saya kepada si fulan, aku bersedekah atas nama dia. Tapi tetap kita anggap sebagai hutang diri. Jadi suatu ketika 10 tahun berikutnya, kemudian ternyata dia datang. Pak, saya mau menagih hutang saya 500.000 10 tahun yang lalu. Maka tetap kita wajib bayar hutang itu, maka infak yang sudah kita berikan itu dibalikkan sama Allah atas nama kita. Jadi ketika kita membayar kepada Allah atas nama dia bayar hutang, tapi dengan niat tetap. Kalau kita ternyata sampai kita meninggal tak juga datang, berarti sudah kita bayarkan hutang, sudah bilang kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, suatu ketika dia datang, tetap dia menjadi catatan kita dan kita bayarkan. Nanti sedekah yang sudah kita berikan itu dialihkan ke kita sama Allah. Itu ada kisah dalam Sahih Muslim. Seorang budak, Sahih Muslim seorang budak yang disuruh oleh tuannya untuk ngangon kambing. Ya, dia kerjasama sama orang ngangon kambing itu, lalu kemudian dia mendapatkan gaji. Ketika mendapatkan gini, pas gajian dia pergi, nggak pamit. Ini saya belum bayar gajinya dia. Ada gajinya berapa? Ada 500.000 saya belum bayarkan. Dia sudah pergi kemana-mana, saya nggak cari, nggak ketemu. Ya sudahlah. Akhirnya sama bosnya, karena bosnya orang baik, dibelikan domba. 500.000 tadi dibelikan domba. Kemudian diasuh oleh anak buah yang lain. Beranak pinak terus menjadi banyak. Suatu ketika, berapa tahun kemudian, pembantu itu datang lagi ke bosnya tadi. Bos, mohon maaf, dulu kayaknya saya masih punya simpanan gaji saya belum saya ambil. Saya hari ini mau minta, saya ini butuh. Kata pembantunya dulu. Kata bosnya senyum. Ya sudah, ambil saja. Ya bang, itu domba-domba yang ada di lapangan, di lembah itu. Berapa tahun engkau tidak ke sini? Sekian tahun. Itu semua adalah gajimu yang dulu engkau tidak terima, terus sebelum engkau terima, aku belikan domba itu. Semua ini milikmu, kamu ambil semuanya. Hadis dalam riwayat Imam Muslim. Jadi, maka dengan dasar inilah para ulama mengatakan, ketika kita dalam kasus kayak tadi, berinfaklah atas nama dia, tapi tetap menjadi catatan hutang untuk kita. Suatu ketika dia datang, kita tetap wajib kembalikan, nanti itu menjadi amal kita. Tapi kalau tidak, selesai kita di depan Allah. Bisa dipahami Bapak sekalian? Oke, satu. Yang kedua, apakah itu menjadi hutang? Iya, harus minta maaf. Karena kita berjanji, kemudian kita tidak datang. Bagusnya kalau kita nggak sanggup datang, bagusnya ini kalau kita nggak sanggup saja, ya telepon. Sekarang eranya telepon atau WhatsApp, WA, Pak mohon maaf, saya ada udzur, nggak bisa datang. Bagusnya begitu, selesai itu.
Selesai itu. Maka setiap orang yang janji itu harus tunaikan, karena itu hutang dia kepada yang dia janjikan dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Problem besarnya adalah sekarang ini, Mas Supri dan semuanya, para caleg, nah kan janji semua ini. Ya, calon presiden janji semua ini. Wah, itu berat nanti di hadapan Allah, dihisab itu. Kalau enggak ditunaikan janjinya, ini mau ini. Nanti kalau sudah saya jadi akan saya gini misalnya. Tapi kalau tidak ditunaikan, nanti menjadi catatan hutang di hadapan Allah. Kecuali dia dengan gentle mengatakan, mohon maaf wahai rakyat, mohon maaf wahai dapil saya sudah menjalankan tugas 5 tahun, ternyata untuk program yang saya janjikan ini saya nggak bisa laksanakan. Harus gentle ngomong, sih minta maaf. Bukan berdalih, berkhelah, malah membela diri. Itu dihisab berat nanti catatannya. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ingat, Al-Isra 36. Innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk ketika nanti ibu masuk di bilik TPS mau pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu dimintai pertanggungjawaban. Ngapain ibu pilih yang ini? Ya dapat duit 300.000 Pak. Hati-hati Pak. Gara-gara dapat duit 300.000, pilih ini. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati milih. Jangan sampai kita senang sehari, dikasih 300.000 sehari senang. Dibawa ke mall kan selesai. Nggak sampai 5 menit habis. Sengsaranya 5 tahun. Sengsaranya sampai dunia akhir kalau nggak tobat. Hati-hati. Begitu, Bapak tadi apa? Ya. Nah itu, ini yang barusan saya bilang. Hutang negara. Kalau orang hutang, sekarang hutang kita berapa? Setiap bayi yang lahir ini, mereka sudah punya utang 5 juta. Setiap bayi itu langsung kamu punya utang 5 juta. Ini catatan Kemen BPS itu yang terbaru. Setiap bayi yang sekarang lahir itu sudah punya 5 juta. Menanggung beban. Siapa yang paling beban, paling banyak dosanya? Yang berhutang. Oh iyalah. Lalu hutangnya atas nama negara. Dibebankan sama rakyat. Rakyat susun perintah undang-undang itu, pemimpin itu mensejahterakan rakyat, kok malah menyengsarakan. Nah itu kan masalah. Nah, itu nanti lama panjang Pak, politik masalahnya. Hati-hati, nggak boleh di komplek Kostrad ini ya Pak. Nggak boleh, ntar menjalar kemana-mana. Ya, gitu aja Pak. Dosa jelas ya kalau dia menyengsarakan. Kalau tidak ya dapat pahala besar. Pemimpin adil itu nanti masuk surganya duluan. Ulangi. Al-Imamul Adil itu termasuk golongan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau zalim ya sangat rendah. Samalah. Jadi capeknya seorang pemimpin yang luar biasa itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia zalim akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seimbang. Ya, 5:30, suruk lewat 3. Ada lagi? Baik. Kalau tidak, berarti pas kita. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Di semua ibadah kita sampai terakhir taklim kita. Semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat dunia akhirat. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.